istrinya nggak ada masalah, cuma adik-adiknya Pak Ustaz resek banget. Nah gitu. Jadi ini mungkin bermula dari ketidakjelasan kepemilikan harta gitu. Wabil khusus ketika terjadi beragam peristiwa, mungkin maaf suaminya meninggal, atau kita sering ngomongin bagaimana kalau ayah meninggal, jarang kita ngomongin gimana kalau ibu meninggal. Padahal ketika ibu meninggal juga ibu punya harta gitu. Dalam bayangan orang harta itu punya suami, berarti istri juga punya banyak harta, betul nggak? Ada nggak rumah tangga yang istrinya lebih banyak duit daripada suaminya? Ada. Itu di Amerika, para istri itu banyak banget, amin. Ya kadang-kadang keluarga suami nggak tahu gitu. Keluarga suami tahunya rumah ini punya almarhum anaknya, gitu kan? Keluarga suami atau mungkin adik-adik ipar berkata, ya Allah, ini istri almarhum kakakku menguasai harta, gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bermula dari ketidakjelasan mengenai konsep kepemilikan harta dalam Islam. Yang akan saya sampaikan konsep Islam mungkin berbeda dengan konsep kehidupan di Amerika Serikat, ya enggak? Atau konsep yang selama ini kita pakai gitu, kesepakatan dengan suami. Jadi yang akan saya sampaikan adalah aturan Islam, gitu. Bagaimana Islam mengatur masalah konsep kepemilikan harta. Yang dimaksud dengan harta yang akan saya bicarakan adalah harta yang ini ya, berupa materi. Ya. Materi itu sesuatu yang katakanlah bisa diuangkan. Sampai hal yang kecil, mungkin umpamanya barang-barang rumah tangga. Ada nggak piring, gelas, mangkok yang mahal? Ada ya, cuma dan orang kadang jarang bicarakan. Atau mungkin ibu kita punya pakaian yang mahal-mahal, branded semua gitu. Itu warisan bukan? Sebab kadang-kadang tahu-tahu hilang. Tas ibu mana dia tas mama almarhum yang beli di Amerika yang harganya $2.000 gitu. Nah, gitu kan. Jadi yang namanya harta tidak hanya rumah, tidak hanya tabungan, termasuk juga uang pensiun. Uang pensiun juga harta juga. Itu milik siapa sebenarnya? Baik, saya mulai dari satu cerita yang disampaikan oleh istri Nabi namanya Maimunah bintul Haris. Jadi istri Nabi ini zaman dulu budak itu diperjualbelikan, budak itu harta. Nah, kemudian Islam datang memerdekakan budak gitu. Nah, jadi Maimunah ini punya seorang budak perempuan. Kemudian Maimunah cerita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku memerdekakan budakku. Kira-kira aku punya harta, aku kasih hadiah ke orang lain, gitu. Kemudian Nabi tanya Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Maimunah ketika ngasih harta dia ke orang lain, dia nggak bilang sama Nabi. Kayak ibu punya gaji, kemudian ibu kasih ke siapapun gitu, nggak bilang-bilang ke suami. Ketemu Nabi, Maimunah bilang, aku punya harta, aku kasih ke orang lain, nggak bilang-bilang sama Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kata Maimunah, hamba sahayaku aku merdekakan. Aku merdekakan. Kata Nabi, udah atau belum? Kayak tadi, Mas, gajiku aku kasih hadiah ke orang lain. Suami nanya, udah atau belum? Kata Maimunah, udah. Ya kan, udah. Nah, kata Nabi, kalau seandainya belum, menurut aku mendingan sih engkau berikan saja kepada saudara kamu, daripada kamu kasih ke orang, mendingan kau berikan kepada keluarga kamu. Sebab kalau kamu kasih hadiah ke orang lain, itu pahalanya satu, pahala sedekah doang. Tapi kalau kamu berikan kepada saudara, katakan saudara yang juga susah gitu, pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Gitu. Itu hadiah buat Ustaz. Saya ulangi. Jadi Nabi tanya, ya Rasulullah bilang, aku punya harta, aku kasih hadiah ke orang. Dia nggak bilang-bilang sama Nabi tanya, udah aku belum? Udah, gitu. Kata Nabi, kalau belum, menurut aku mendingan sedekah kamu itu diberikan kepada keluarga yang susah juga. Kalau mau berikan kepada orang lain yang bukan keluarga, pahalanya satu, pahala apa?
sedekah doang, sedekah saja. Tapi kalau memberikan kepada saudara yang orang miskin yang masih keluarga, pahalanya berapa? Dua, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah istri boleh menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya, tanpa izin dengan suaminya, meskipun sebaiknya dia bermusyawarah dengan suami. Saya sering tanya, apakah anak wajib nafkahi orang tua? Saya tanya nih semua, ibu-ibu, apakah anak wajib nafkahi orang tua? Iya. Anak laki atau perempuan? Laki-laki. Dua-duanya. Coba kalau ibu punya anak perempuan doang. Nah, jadi anak laki atau anak perempuan, dua-duanya wajib nafkahi orang tuanya kalau anaknya mampu. Baik anaknya laki atau anaknya mungkin dia bilang, Ustaz, perempuan duit dari mana? Saya jawab, emang perempuan nggak kerja? Emang perempuan nggak punya uang? Perempuan bisa punya uang dari dia bekerja pertama, kalau dia bekerja. Perempuan bisa punya uang dari nafkah suaminya. Kan suami kasih nafkah. Nafkah yang wajib itu 4: makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Makan dan minum. Ini suaminya kerja dari pagi sampai malam, makan di luar dia. Istrinya makan di rumah. Suami ngasih uang deh, ini untuk sarapan pagi berapa sarapan di sini? Standar berapa sarapan? $5. Makan siang berapa? $10, 15. Makan malam berapa? $10. Oke lah, sehari buat makan $25. Cuman istrinya rajin puasa. Orang main di jamaah Istiqlal ibadah dulu. Istrinya puasa terus, jadi uang itu dia nggak pakai. Berarti kalau sehari $25, sebulan berapa dolar? $50. Istrinya dia jarang jajan, hemat akal kaya gitu dia. Dia pokoknya menghemat-hemat sehingga dia punya uang. Uang berarti kan uang siapa nih? Istri. Uang istri. Menurut saya istri itu kemungkinan bisa punya uang. Dari mana? Dia bekerja punya uang. Perempuan kalau bekerja gajinya untuk istri. Istri kalau nah, jadi kalau perempuan bekerja, suami masing-masing gajinya punya hak masing-masing. Bedanya suami wajib menafkahi istrinya, istri tidak wajib Suami. Jadi ini gaji istri buat istri. Ini konsep Islam ya. Gaji istri buat istri, gaji suami buat suami. Bedanya istri duitnya buat dia sendiri, suami uangnya buat teman. Menafkahi keluarganya. Bukan buat istri, buat menafkahi keluarganya. Katakanlah untuk nafkah keluarganya berapa nih? Sebulan berapa kira? $4.000. Dia punya gaji $5.000, berarti dia masih punya sisa $1.000 ya. Terasa suami buat apaan? Mungkin dia menolongin ibunya, menolong saudaranya. Yang penting sudah menafkahi keluarga secara wajar. Gitu, istrinya. Tapi istri punya uang buat siapa uangnya? Buat diri sendiri. Dia punya hak penuh atas hartanya. Ibu boleh gunakan apapun meskipun nggak bilang suami. Sebaiknya bilang, mana dek gaji kamu sumbangin semua mas ke Masjid Istiqlal. Aku gajian sebulan $6.000 buat bangun masjid Istiqlal. Gitu, dari amin nih. Boleh nggak istri begitu? Suami, ya kalau bisa deh, aku bagi dong dikit, bantuin bayar ini dong, gitu. Kan kamu juga aku yang ngizinin yang kerja, gitu. Kan gitu. Jadi ini secara hukum dia, ini saya bicara hukum ya. Beda kalau kita bicara masalah keharmonisan rumah tangga, boh ya bagi-bagi dong, gitu kan. Gitu. Ya, itu bicara masalah lain ya. Ini masalah hukum nih, kan kalau hukum itu kan hitam putih, betul nggak? Hukum itu boleh atau nggak boleh, halal dan haram. Kalau akhlak ya sepantasnya, seyogianya. Ada orang Yogyakarta di sini? Seyogianya, ya nggak tuh? Gitu kan, sepantasnya, gitu kan, itu bicara masalah lain ya. Nah ini pertama nih. Jadi ibu punya gaji terserah, boleh ibu gunakan buat apapun. Ya kan? Ini bicara hukum ya. Tapi kan kalau kaku kita suami juga kesal juga kan. Nah tapi mas, itu masalah lain lagi. Ini sih bicara masalah hukum dulu nih. Kadang-kadang diam-diam ibu punya penghasilan, ibu kasih bantuin orang tua, bantuin adiknya di Indonesia atau untuk investasi, terserah gitu.
secara hukum. Dan kan kalau di Amerika kan join kan berdua, jadi istrinya kerja buat ngurusin rumah segala macam. Kalau di sini kan enggak, itu semua tanggung jawab suami. 4 nih, makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Suami wajib memberikan makan, standar nafkah standar suami. Istri ngikutin suami, bukan suami ngikutin istri. Jadi kalau suaminya orang kaya, istri yang naik. Kalau perempuan sederhana, istrinya suaminya berarti istri turun. Ini istri ngikutin suami. Bukan suami ngikutin gaya istrinya, bukan. Tapi istri ngikutin suaminya orang sederhana nih, dia kalau sakit dikerokin. Mas, aku tuh yang sendiri aku tuh mas rumah sakit yang mahal ya dulu. Kalau anak masih gadis, anak dari ibumu. Sekarang kamu istriku. Sini aku kerokin. Nanti mertua jangan intervensi. Kenapa? Ya Allah, kok anak saya dikerokin di Amerika? Dulu di Indonesia dia kalau sakit rumah sakit Pondok Indah gitu kan. Ya kan dulu mesti jadi anak ibunya. Sekarang jadi siapa dia? Istri suaminya. Nafkah ngikutin siapa? Suami. Gitu. Maka standar nafkah standar suami gitu. Nah ibu yaitu konsekuensi kan. Kan ibu ketika menikah tahu suaminya gajinya berapa, kerja apa gitu. Ini yang pertama, bahwa istri memiliki hak penuh atas hartanya. Jadi kalau Ustadz pokoknya mau suami masih ada, kayak suami yang meninggal, ibu berhak menggunakan. Dari mana uang istri tadi? Istri kan bekerja, tiap hari kasih nafkah sama suaminya. Udah gitu ulang tahun dikasih mobil, amin. Dia ngikut arisan, 6 arisannya. Sekali dapat arisan $10.000. Berarti kan istri udah gitu dia hobinya bisnis, ada nggak tuh? Dia bisnis online, gitu. Artinya perempuan memungkinkan dia punya banyak hartanya, nggak tuh? Artinya kan orang tuh bayangannya perempuan tuh nggak punya apa-apaan. Karena perempuan bisa memiliki harta dan dia punya hak penuh. Yang menafkahi rumah tangga adalah suami secara hukum ya. Kalau istri membantu bukan dari bab kewajiban, dari bab dia sayang sama suaminya. Mas, aku kan sayang padamu, I love you. Karena aku sayang padamu, maka ajak ke rumahku yang bayar. Maka karena aku love gitu kan, maka aku yang nanggung. Bukan dari bab kewajiban, dari bab apa? Sayang, uhui. Tapi harus tahu gitu, harus tahu supaya dia tidak menyangka bahwa istri itu kamu kewajiban, bukan dari bab kewajiban, bukan. Aku lakukan ini karena aku sayang padamu, gitu. Kalau suami menafkahi keluarga dari bab apa? Kewajiban, gitu. Dia punya kewajiban. Tadi 4, makanan minum, tempat tinggal, boleh kontrak, boleh rumah sendiri. Ingat. Dan standar rumah standar suami, gitu. Yang ketiga obat-obatan. Kalau saya sakit dia obatin. Yang berikutnya pakaian. Gitu. Jadi sepakat pakaian setahun ini berapa kali nih? Fitri, berapa? Apa di sini? Tes GV gitu. Pokoknya sepakat gitu. Sepatu, iya sepatu, pokoknya kaku ya. Ya makanya kalau hukum itu kaku, gitu. Kalau hukum itu kaku, hitam putih ya. Nanti dalam prakteknya ya gitulah lebih luas gitu. Istrinya dikasih uang nih dek, aku kasih uang belanja buat beli baju $2.000. Istrinya sederhana, baju lama dia masih pakai, dia nggak beli baju baru. Baju baru, alhamdulillah dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Itu prinsip istrinya tuh gitu. Istri yang mana? Istri yang mana nih tahu nggak? Dia kalau pakai jaket set A set B gitu. Dia beli jaket yang dua yang jauh. Dia kalau pakai masker nih, dia kalau masker begini, tahu lah begini, itu ditarik. Dia orangnya hemat ya. Hemat gitu, set A set B. Artinya kan ada perempuan yang hemat, ada nggak? Ada. Banyak perempuan yang pintar nabung.
Gitu, dia nggak senang jajan, nggak senang belanja. Saya. Kata suami dia, kok kamu punya uang aja sih? Dari mana kamu umroh? Aku punya uang loh mas. Iya ya, gitu. Dia mungkin ya, kan adalah perempuan yang dia makannya nggak banyak, gitu kan, makannya dikit. Saya kalau makan sesuap saya. Saya itu lah sesuatu. Kalau tiga Itu kalau makan sendiri-sendiri. Kalau saya suap. Ini pelajaran yang kedua adalah sedekah kepada keluarga lebih utama dibandingkan membebaskan budak, atau lebih utama dibandingkan sedekah sama orang lain. Ini ada orang lain yang susah, ini saudara susah juga. Mana yang ditolong? Orang lain nggak apa-apa, pahalanya satu. Kalau orang lain yang susah sama saudara, dua, gitu. Kadang-kadang orang tuh dengan orang lain baik, dengan keluarga pelit, ada. Mana orang di sini? Kayak suami, sama istrinya galak, sama istri orang baik. Ya iyalah Pak, masa mesti orang galak. Nah ini dia, ada yang dia juga, kok kamu susah? Kan kakak kamu dermawan. Baik kalau Pak Ustadz, kakak saya baik sama orang lain Pak Ustadz. Kalau sama adik sendiri, pamit ya Pak Ustadz. Orang duit $5 ditagih Pak Ustadz. Nah gini Pak, padahal daripada gini orang lain kita tolong juga. Apalagi keluarga sendiri. Jadi prinsip nolong keluarga itu bagus sebenarnya. Kan ada beberapa di Indonesia, beberapa suku tuh senang nolong keluarga kan ada. Ya kan adiknya di kampung ini, iparnya semua gitu kan. Bagus nolong keluarga. Pertama datang ke Amerika sendirian, diajak adiknya, iparnya, pamannya semua. Ya kan. Dalam satu apartemen kecil. Dia orang Amerika. Sampai dibeli tuh apartemen dia. Ya kan berjuang ya kan. Jadi berbagi atau ngasih hadiah kepada orang keluarga itu lebih utama dibandingkan ke orang lain. Orang lain kita bantu juga, tapi kalau dengan keluarga pahalanya double. Nah, begini. Cerita berikutnya. Ini cerita pertama ya. Gitu. Cerita kedua. Ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Zainab Ats-Tsaqafiyah. Gitu. Yang mau bertanya langsung komentar yang terakhir. Terakhir aja ya, oke. Ini pengajian terakhirnya nih maghrib nih. Sampai maghrib, siap Bu? Siap. Saya enggak. Saya mau pulang. Pak Ustadz sanggup nggak? Nah ada perempuan namanya Zainab Ats-Tsaqafiyah. Zainab ini orang kaya dia. Istrinya, suaminya sederhana. Jadi istrinya punya banyak harta, suaminya sederhana. Satu hari Zainab cerita, dia ngaji sama Nabi. Jadi zaman Nabi itu perempuan kayak gitu ngaji gitu sama Nabi. Di pengajian Rasulullah berkata, tasaddaqu wahai wanita muslimah, ayo dong bersedekah, walau min hulikunna, meskipun dari perhiasan yang kau miliki. Maksudnya yang disuruh sedekah bukan cuma laki-laki, perempuan juga sedekah kontribusi gitu. Bahwa dalam Islam itu ibadah itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang menyangka Islam itu agama laki-laki banget gitu. Ya sehingga perempuan itu nggak punya hak gitu. Ustaz kenapa sih kalau makan itu laki-laki duluan? Enggak, kan di Amerika ladies first. Begini Bu, kalau beracun yang meninggal suaminya gitu. Kenapa sih laki-laki duluan kalau beracun sampai meninggal? Suami istri selamat gitu, kira-kira sayang istrinya gitu. Kalau naik lift, suami dulu kalau anjlok tuh suaminya meninggal. Jadi bukannya kesannya tuh selalu gitu kan? Kan orang bilang ladies first gitu kan? Mungkin dalam beberapa kesempatan iya, namun kesempatan yang lain kan kalau jalan berdua, laki di mana? Di depan, perempuan di mana? Belakang. Kalau ada taksi di lono, suaminya kena gitu. Gitu. Jadi bukannya itu kira-kira makna gitu. Karena laki-laki itu dalam Islam itu jadi pemimpin. Ingat ya, pemimpin dalam rumah tangga itu beban, bukan kemuliaan. Dalam Islam ada dua istilah, taklif dan tasyrif. Taklif beban, tasyrif kemuliaan.
menjadi seorang muslim kemuliaan. Tasyrif. Saya bangga jadi orang Islam, gitu. Jadi kemuliaan itu kita bangga menjadi orang Islam. Tapi menjadi pemimpin itu taklif, beban. Ibu kalau naik mobil, enakan jadi penumpang atau jadi driver? Penumpang bisa tidur. Coba kalau dari drivernya kan musimnya gini kan musimnya GPS ke arah belok kiri, belok kanan. Ya kan capek penumpang. Capek jadi kalau sholat enakan jadi imam atau menjadi makmum? Jadi makmum nggak mikir. Ya. Apalagi sholat taraweh. Kan kalau imam mikir rokaat berapa nih? Ya, baca apa nih ya? Kan kalau makmum nggak punya pikiran. Ya. Ini kalau jadi imam nih mau buka puasa banyak takut dia kekenyangan. Pengen minum banyak takut pipis. Ada nggak imam dia pipis belakang kan nggak ada. Jadi imam tuh repot. Dia mikir tuh baca apa, surat apa. Lo kalau jadi makmum santai nggak? Ada bawa minuman, terawih, ya bawa makanan, bawa ini taruh di tas, ya. Pokoknya jadi imam tuh capek. Coba kalau di Indonesia enak jadi imam tuh. Pas lebaran dapat kain sarung menuju koko satu. Tadi ya, cap udah terbang. Gajah duduk. Jadi kan gajah nongkrong. Nah saya ulangi. Jadi kata Zainab, aku ngaji Nabi. Kata Nabi, ada dong para ibu sedekah dong sedekah. Jadi dalam Islam itu yang disuruh ibadah bukannya laki-laki, perempuan juga ibadah juga. Singkat cerita, dia pulang ke rumah. Ini Zainab, dia punya harta. Suaminya, ya orang miskin lagi. Zaman sekarang banyak loh Bu, di tanah air ternyata. Kan sekarang zaman corona banyak orang yang di PHK, yang nganggur, untuk sebuah kerja. Suaminya nggak punya kerjaan, istrinya bisnis mengalami kemajuan, benar nggak? Kemarin dagang pinggir jalan, sekarang tengah jalan. Mengalami kemajuan. Dia selangkah lebih maju gitu. Kan kemarin sih gede. Sekarang dia selangkah, kan udah makin di sini. Gitu. Nah dia bilang ke suaminya, suamiku, tadi ngaji sama Nabi. Kata Nabi, kami disuruh sedekah. Aku mikir, kan ada 3 zakat, infak, sedekah ya. Kata Nabi, kami perempuan disuruh sedekah. Gitu. Aku mikir, kata istrinya, daripada buat orang, mendingan buat kamu aja. Kan kamu lagi susah. Cuma aku bingung, boleh apa enggak? Kalau boleh, mendingan buat kamu. Kalau nggak boleh, aku mau kasih orang. Dia bilang, kalau dong suamiku, tanyain sama Nabi. Boleh enggak? Kata suaminya, jangan aku yang nanya, aku malu lah. Apa kata dunia? Kan kadang-kadang suami ada juga tuh, udah susah, gengsi lagi. Makan bergengsi. Dia bilang, aku nggak enak nanya sama Nabi. Jangan apa yang nanya, kamu aja yang tanya. Gitu. Akhirnya Zainab ke rumah Nabi. Dia bilang, aku mau nanya, apakah jika aku berikan hartaku kepadamu sebagai sedekah, aku mendapatkan pahala? Artinya kalau buat kamu boleh, buat kamu aja. Kalau nggak bisa, mendingan buat orang. Aku bingung gitu. Nah, kalau gitu tanyain sama Nabi. Kata suaminya, Ibnu Mas'ud, jangan aku yang nanya, aku gak enak nanya, malu lah. Kan kadang, ya. Jangan cek. Apa tadi? Jadi kalau boleh buat kamu, kalau enggak, aku kasih orang. Kata suaminya, Nabi nanya, akhirnya istrinya berangkat lagi ke Nabi. Siapa nama istrinya? Zainab. Ada Pak Zainab di sini? Sarah. Kan anak ini single tuh, Zainab dan Sarah. Zainab ke rumah Nabi menanya. Sampai di rumah Nabi, dia ketemu perempuan lain yang punya hajat yang sama, mau nanya juga sama keperluannya.
hajati hajatuha. Ini permohonan juga, kira-kira zakat, infak, sedekah boleh nggak buat suami? Ini beberapa orang nih? Berdua. Kata Zainab, kami itu kalau nanya langsung Nabi, kami itu sungkan. Karena Nabi itu punya wibawa gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang kita malu nanya langsung, dia nggak Bu? Iya kan? Tiba-tiba Bilal keluar. Bilal, kata Zainab, tolong sampai sama Nabi, ada 2 orang perempuan di luar yang nanya, boleh nggak zakat, infak, sedekah diberikan istri kepada pesen Zainab. Bilal, jangan bilang-bilang sama Nabi yang nanya siapa. Pokoknya bilang aja Mawar, katakanlah Mawar. Sebutlah namanya Mawar. Mungkin di Indonesia tuh kalau ini namanya Mawar. Mawar Melati semuanya. Iya. Akhirnya bilang ke dalam, ya Rasulullah, ada perempuan di luar nanya, boleh nggak zakat, infak, sedekah diberikan kepada suami? Nabi tanya, siapa yang nanya Bilal? Karena perlu juga Nabi tahu. Kata Bilal, ini mau kali nanya Zainab. Nabi tanya lagi, Zainab mana? Zainab banyak. Ada nggak nama yang sama? Ada. Di Houston, siapa nama yang sama? Di Indonesia siapa nama yang sama tuh? Siti Dewi. Siti, maaf ya. Sri, Iwan, Budi, Dewi. Ada Bu Dewi di sini? Saya sama nih Bu Dewi ya. Bukan sehari ini ya Bu. Bu Dewi pesona lagi ya. Saya siang malam sama nih Bu, bukan siang malam. Karena ada yang siangnya Tono, malamnya Tini. Siangnya Roni, malamnya Tini. Nah, kata Nabi, siapa yang nanya? Zainab. Zainab yang mana? Nabi perlu tahu. Kata Bilal, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Nabi kenal Ibnu Mas'ud itu ekonominya pas-pasan. Ekonominya sederhana. Oh, kalau Zainab istrinya Ibnu Mas'ud yang suaminya, mohon maaf, sederhana itu boleh. Tapi kalau suaminya orang kaya, nggak boleh. Gitu. Kalau suaminya, kayak kata Nabi, suaminya nganggur, nggak punya kerjaan, ya kan boleh nggak? Bahkan kata Nabi, dia tidak hanya mendapatkan 1 pahala, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala zakat, infak, sedekah, dan pahala menyambung. Itu dia. Dari kisah ini, pelajaran pertama. Secara hukum, para istri tidak wajib memberi nafkah pada keluarga jika suaminya miskin. Suaminya miskin, istrinya kaya. Kan tadi pertama, siapa yang nafkahin keluarga? Suami. Gimana tak kalau suaminya nganggur? Secara hukum dia nggak wajib. Tapi kalau istrinya baik sama suami, bagus nggak? Bagus Mas, kan kamu lagi nganggur nih Mas, pakai aja uang aku. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Dia membantu bukan dari bab kewajiban, dari bab sayang suami. Dan ini penting disampaikan Mas. Sebenarnya ini aku tidak wajib loh menafkahi keluarga, cuma aku cinta pada kamu. Ini yang gini, aku sayang padamu Mas. Gitu. Dan ini penting disampaikan supaya suami tidak menyangka bahwa itu tuh wajib gitu. Sebenarnya aku ini bukan karena kewajiban, lebih karena sayang gitu. Aku tahu ini. Gini, Mas saya bilang, ini suami istri, suaminya punya uang, istri punya uang. Suaminya makan sendirian, istri nggak dibeliin. Dosa nggak suaminya? Dosa. Sebaliknya, istri punya uang, suaminya nganggur. Istri jajan sendirian, suami nggak dibagi, dosa nggak? Enggak. Tapi tega banget. Iya. Suaminya nganggur nih, nggak punya duit. Istrinya jajan bazar sini di Istiqlal, beli bakso. Mau Mas? Kerja gini. Dosa nggak istrinya? Enggak, tapi tega banget. Kan lagi suaminya lagi berjaya, dia nafkahin ibu. Masa sekarang dia lagi susah, ibu diam aja? Tapi ini bukan dari bab kewajiban, dari bab apa? Sayang, cinta gitu. Karena kalau bab kewajiban nggak wajib nih orang yang nafkahin suami, karena Islam itu sangat memuliakan perempuan, gitu.
Dalam Islam wanita dimuliakan, dia dirawat, dinafkahi, dijaga oleh suaminya. Gitu. Bahkan dia nggak usah kerja, kamu di rumah aja, ya kan? Aku yang semuanya. Genteng bocor sampai naik, suami ngelak mama naik mah. Semama yang naik papa lah. Mungkin mamanya Wonder Woman ya. Ya ini yang pertama. Jadi pelajaran pertama, istri secara hukum tidak wajib, meskipun suaminya miskin, dia nggak wajib. Dia membantu dari bab sayang, cinta, gitu, keharmonisan rumah tangga, gitu. Kan kalau hukum di Amerika kan suami istri bekerja ya, kamu kerja, gitu kan segala macam gitu. Tapi saya bicara aturan Islam sekali lagi. Dan yang harus paham kita, kan suami istri Muslim, walaupun aturan Amerika begini, tapi kan kita punya aturan agama gitu. Biar tahu, ini yang bagusnya suami hadir juga nih. Iya, tolong rekamannya kasih ke suami ya, ini kayaknya. Bapak-bapak, dengerin. Bapak-bapak. Beruntunglah Ibu Wati, mana Ibu Wati? Karena kamu harap hadir. Saya senang tinggal di sini, Ibu Wati baik banget, mau baik kan. Subuh-subuh masih mau tidur udah kopi. Saya malas pulang sini. Apa saya di sini sebulan lagi, Ibu Wati? Kesan istrinya. Termasuk istri boleh ngasih zakat ke suaminya. Karena zakat itu kita berikan pada orang yang bukan tanggungan kita. Istri, tanggungan suami bukan? Tanggungan, maka istri nggak boleh terima zakat dari suami. Anak, tanggungan zakat bukan? Tanggungan, maka orang tua nggak boleh kasih zakat ke anaknya. Orang tua, tanggungan anaknya bukan? Maka anak nggak boleh kasih zakat ke orang tuanya. Tapi kalau suami, tanggungan istri bukan? Bukan. Suami bukan tanggungan istri. Maka istri boleh bayar zakat kepada, kalau suaminya tadi miskin. Walaupun nggak usah bilang-bilang, mas kan kamu lagi miskin mas. Ini duit zakat. Saya ada ke AKT zakat. Nangis suaminya. Ibu nggak usah bilang, kasih aja nih mas ada amplop kok pulang. Saya mesti buka kosong. Lah kau bilang amplop bukan duit. Adik kakak, adik tanggungan kakak bukan? Bukan. Secara hukum ya, maka kakak boleh bayar zakat kepada adiknya. Karena adik bukan tanggungan kakak. Suami bukan tanggungan istri. Saudara dari kandung ya, bukan tanggungan. Tapi kalau istri tanggungan, suami menanggung istrinya. Sebagai ayah dia menanggung anaknya. Sebagai anak dia menanggung orang tuanya. Sama ibu juga sebagai istri nih, kalau punya orang tua menanggung orang tuanya, tapi ibu tidak menanggung anaknya. Karena anak tanggung jawab suami. Gitu. Secara hukum ya, secara hukum nih, secara hukum. Maka ibu kalau punya harta boleh bayar zakat buat suaminya, ya kan? Gitu, boleh buat suami. Nyambung. Pelajaran yang kedua, para istri juga berhak menggunakan hartanya kemanapun yang dia suka. Para muslimah yang berikutnya juga tadi para muslimah boleh belajar. Kan ada orang kadang-kadang orang Islam muslimah nggak boleh belajar, ya nggak tuh? Di zaman Nabi para muslimah juga belajar. Kan ada tuh orang ketakutan kalau Islam ini berpuasa, katakanlah perempuan nggak boleh belajar. Zaman Nabi perempuan belajar. Perempuan nggak boleh ke masjid di zaman Nabi. Sampai hari ini tuh di Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa, ada nggak tuh? Pintu khusus buat. Kadang-kadang ada orang, ada ustadz yang terlalu keras gitu. Perempuan nggak boleh ke masjid, perempuan ke bioskop, ke mall, masuk masjid nggak boleh. Iya nggak? Iya nggak? Kadang-kadang ada yang bersikap keras tuh. Perempuan nggak boleh bekerja, perempuan boleh bekerja kalau sebagai istri dengan izin. Yang kedua bekerja sesuai dengan kodrat sebagai perempuan. Gitu. Pekerjaan yang cocok buat dia. Karena dia perempuan, kerja kantoran, punya anak, ada ruangan menyusui, ada nggak tuh? Bahkan kalau dia perempuan, dia punya cuti hamil, ada nggak tuh? Ya, cuti melahirkan itu kan sebagai menghormati perempuan gitu. Ya kan? Karena dia perempuan, mungkin pekerjaannya ya lebih cocok dengan perempuan gitu. Ada yang bilang perempuan nggak boleh kerja.
Jangan tahu dulu ya, mau mulai kerja. Banyak banget pekerjaan justru perempuan yang ngerjain. Jadi bidan, laki perempuan. Perempuan, laki bidin, kalau laki. Ya. Kan gini, mohon maaf ya, sebaiknya dokter kandungan itu perempuan. Ibu kalau berkandung laki-laki karena nggak ada dokter perempuan, maka yang nangani dokter dari dokter. Tapi kalau boleh milih, ibu melahirkan dokternya perempuan, kan mohon maaf ya, kan sangat privasi gitu maksudnya. Cuman karena nggak ada dokter perempuan, akhirnya dokter laki-laki. Maka perempuan boleh jadi dokter kandungan, boleh perempuan jadi dokter kandungan, jadi dokter, jadi guru, jadi pengajar, segala macam gitu. Yang penting kalau dia sebagai suami bekerja dengan izin suaminya, bekerja pada sektor bidang yang cocok dengan secara seorang perempuan. Berikutnya, tadi kan Zainab nanya sama Nabi, betul nggak? Masalah agama kalau belum jelas sebaiknya nanya gitu. Kalau nggak tahu, nanya. Malu bertanya. Ada yang mengatakan malu bertanya, mak gue yang jawab. Malu bertanya, jadi kalau nggak tahu nanya gitu. Jadi jangan malu tuh bertanya. Yang penting jangan kebanyakan nanya. Atau jangan nanya aneh-aneh. Aduh, banyak ibu nanya, Ustaz, nanya tak, apa bu? Tetangga saya jalan-jalan, Ustaz. Saya nggak diajak, Ustaz. Apa hukumnya? Saya bilang nggak ada, apa hukumnya? Nggak ada. Ibu apa saja gini. Saya nggak diajak, Ustaz. Apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Yang udah apa saja dah. Gitu. Nah, dua cerita ini menggambarkan hal yang tadi itu, ya kan? Jadi itu nggak gelas mama papa, kan? Ini gelas bacanya mama, ini gelas bacanya apa? Harusnya semua barang di rumah kita begitu. Minimal yang besar-besar. Karena sering terjadi konflik, suaminya meninggal, ya kan nih? Nggak jelas di rumah siapa. Keluarga suami menyangka ini rumah almarhum anaknya, sehingga keluarga suami ribut, ya Allah, rumah dikuasain istri. Ya kan nih? Mungkin dia punya mobil 5, amin. Ternyata mobil 5-5-nya atas nama istrinya, amin. Nggak ada amin, ibu nggak mau. Ada nggak laki-laki yang menikah dengan perempuan nggak punya modal apa-apaan? Suami saya cuma modal kolor doang, bos. Dia Amerika nggak punya apa-apa, bos kan? Sementara saya udah punya rumah, udah punya mobil, pekerjaan, bos kan? Saya udah citizen, bos. Suami saya itu pendatang gelap, bos kan? Saya tolong, saya bantu segala macam. Pas dia meninggal, keluarga suami klaim harta saya. Ada nggak begitu kan tuh? Maka harus ada kejelasan. Harta gini, kalau di budaya orang Barat atau orang Amerika ada bab yang namanya bab perjanjian pranikah. Di Indonesia orang belum terbiasa gitu. Harusnya ketika menikah harus jelas mana harta suami, mana harta. Di Indonesia sering terjadi suaminya usaha pairit bangkrut, oleh bank asetnya disita karena nggak jelas aset istri ke bawah-bawah. Kata istri ini rumah saya kan bank nggak mau tahu, ya nggak? Nah oleh karena itu harus jelas di mana punya suami. Mungkin ini kaku banget ya. Ustaz, emang kita menikah mau berpisah? Bukan. Saya tuh suami hidup semati, Ustaz. Yang satu hidup, yang satu mati. Gitu. Gini. Kita menikah hidup semati, nggak pengen bubar. Cuman yang namanya perjalanan hidup, ada nggak konflik kadang-kadang? Mungkin istri yang meninggal, mungkin suami yang meninggal, mungkin tengah jalan ada konflik. Orang ribut harta, gono gini, ada nggak nih? Wah, ribut juga. Dalam Islam tuh tadi gelas mama dan gelas papa. Kalau papa meninggal, yang jadi warisan hanya gelas yang bacaan papa. Yang bacaan mama warisan bukan? Bukan di gelas mama. Gitu. Meja bisa nih, mama. Apanya? Itu. Iya. Anak harus tahu ini rumah siapa. Kadang-kadang ayah meninggal, kan mama nih ayah, rumah warisan ayah, jual mah. Nah, ini rumah punya mama. Lu Fafa. Kok menikah dengan mama? Fafa, tau nggak Fafa? Anak harus tahu ini rumah siapa. Betul kan nih? Keluarga suami harus tahu ini rumah siapa. Kadang-kadang mertua nggak ada masalah, ada ipar ribut, ada nggak nih?
Ya Allah, istri daripada istri almarhum abangku menguasai harta. Benar nih. Padahal dia nggak tahu bahwa ketika ibu ulang tahun, terus ini istriku, beb, rumah ini beb, hadiah ulang tahun buat kamu. Itu rumah siapa nih? Istri. Minimal yang besar-besar ada rumah, apa lagi? Mobil, apa lagi? Sawah. Apartemen, apa lagi? Uang tabungan, iya. Itu punya siapa biar jelas gitu. Suami meninggal, uang pensiun buat siapa? Itu harta warisan maksudnya. Harta warisan bukan milik istri. Istri berhak tapi warisan. Jadi harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau almarhum punya orang tua, ada ahli waris, maka itu harta suami dibagi. Nah ini, tapi yang penting pertama kali adalah bahwa pentingnya ada kejelasan menolak dulu. Enak banget putih ya. Apa tadi itu? Jadi kejelasan harta. Nah hari ini kadang-kadang tidak ada kejelasan. Dan itu begitu suaminya bangkrut, dinyatakan pelit oleh bank, ditarik aset suaminya. Ternyata punya istri juga. Teman tadi itu banyak tuh. Ketika istrinya meninggal, kalau ada istri menyangka ini pada punya begitu. Nih, atau begini lagi. Suami meninggal, istri menikah boleh nggak? Udah masa idah nih. Atau istrinya meninggal, suami menikah boleh nggak? Boleh. Tapi kata anak ayah, silakan ayah nikah lagi ya. Tapi ya ini rumah almarhum mamanya, warisan mama. Ayah kalau nikah lagi silakan tinggal di luar, bukan di rumah sendiri. Iya, kan di rumah mama kan. Artinya warisan bukan? Iya. Karena almarhum punya anak, maka suami hanya berhak atas perempuan di rumah ini. Selebihnya punya anaknya. Berarti ayah kalau nikah lagi tinggal si ayah numpangnya, ini bukan rumah ayah gitu. Ini jarang orang bicarakan gitu. Orang selalu bicara warisan ayah, warisan Fafa. Jarang ngomongin warisan mama gitu. Ayah silakan nikah lagi, tolong jangan tinggal di sini, ini rumah mama. Ya gitu. Kalau rumah itu rumah mama, itu kalau rumah bapaknya, berarti kan ibunya meninggal, bapaknya boleh tinggal di sini gitu. Maka tadi jelas harta itu punya siapa gitu. Bersyukurlah istri yang semua hartanya atas nama istrinya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Gitu. Mungkin saya bicara terlalu materialis ya. Tapi beginilah hukum. Yang namanya hukum hitam putih. Yang namanya hukum kaku nggak? Kaku ya. Ya hukum begini, hal haram nggak boleh. Gitu. Tapi ada bab namanya bab akhlak, gitu. Sebaiknya, seyogianya. Ada yogia di sini? Gitu. Jadi biar jelas gitu. Tabungan di bank punya siapa? Gitu. Ustadz, kami itu menikah, love Ustadz. Kami itu udah menyatu Ustadz, menyatu. Emang nggak ada konflik ntar anak menantu, ada nggak menantu soal ikut campur? Ada. Menantu menggerogoti harta mertuanya, ada nggak tuh? Ada juga. Ya begitulah macam-macam. Ya. Maka biar jelas. Sekali lagi saya bicara dari bab hukum ya, bukan hukum. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan oleh Qari'ah internasional kita juara MTQ itu di Ibu siapa yang baca? Iya. Dia. Ini juara MTQ itu. Istri Pak Ronda. Hah? Istri Pak Ronda. Nah, itu dia. Di Botoda ada kejuaraan antara konjen-konjen sedunia gitu. Dia mewakili konjen di Istanbul, benar. Itu juara 2 ya, Bu? Benar, pesertanya cuma 2 orang waktu itu. Ada riwayat lagi, cerita yang terakhir. Ini kita tanya jawab. Sekarang jam 12. Aisyah bercerita, ada seorang perempuan namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang ketemu Nabi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku pelit banget. Ustaz kok dia bongkar aib suaminya? Boleh, tujuannya minta pendapat.
Kan boleh nggak ngomongin orang? Boleh nggak gibah? Boleh nggak gibah? Nggak boleh ya. Tapi boleh kalau tujuannya minta pendapat. Ustaz, curhat dong, Ustaz. Iya dong. Suami saya kan pelit banget. Itu aib bukan tuh? Aib yang boleh kalau tujuannya Nasihat. enggak pendapat tuh kalau psikolog, kalau dokter. Kan kita nggak bagus kalau mengeluh ya, Bu. Tapi kalau ke dokter boleh nggak? Boleh. Sakit apa, Bu? Saya mau mengeluh, Dok. Pokoknya saya sakit. Iya, apaan Tuhannya? Pokoknya saya nggak mau mengeluh. Saya kuat, strong. Gitu. Saya ngapain itu berobat? Saya perlu obat, Dok. Iya, cuma kata kepo banget, Dok. Itu mah nggak apa-apa gitu ya. Istilah kalau buang sampah pada tempatnya. Iya nggak? Kalau mengeluh, psikolog, psikiater, dokter, gitu kan, Pak Ustadz kalau ada masalah agama. Jangan ngeluh duit update status. Hai guys, masalah nih guys. Suamiku pelit banget guys. Ini dijawab oleh ini WA, WhatsApp. Ada orang berdoa di Twitter. Ya Allah. Kamu Twitter jawab ya. Kata Aisyah, ada perempuan namanya Hindun, istrinya Abu Sofyan. Kayak Nabi, ya terus suamiku pelit banget Nabi. Dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak-anakku. Karena pelit, diam-diam aku ambil aja dari dompetnya Nabi. Nabi bilang, boleh nggak Nabi? Boleh nggak Bu? Wah, kompak banget. Boleh. Kata Nabi, kola ambillah, boleh kata Nabi. Kalau suami kamu pelit banget, kamu istri boleh ambil dari uang suami, nggak bilang-bilang. Kalau suaminya berarti kalau suaminya nggak pelit, udah ngasih nafkah, boleh nggak ambil nggak pakai izin? Kenapa? Karena harta suami, harta istri. Gitu, nggak boleh ambil sembarangan. Gitu. Ustaz saya lagi nyuci, Ustaz. Ada duit $500 Ustaz di kantong pelana suami. Tanya suami dulu. Mas, nyetir nggak Mas? Nggak ada, duit mulu. Ayo tanya dulu. Jangan nanya, tanya dulu. Mas, punya uang cash nggak Mas? Nggak ada, habis. Alhamdulillah ya Bu. Gimana kerja? Ini nyariin. Aneh deh. Kamu nggak punya duit berarti. Saya bilang bapak-bapak jangan nyari istri yang pintar nyari uang. Sebab gimana nyari uang ketemu istrinya. Jangan nyari istri yang pintar cari suami nyimpan di mana ketahuan. Sebab istrinya pintar nyari uang. Dipicin nih ketahuan, dipicin disimpan ini. Tahu? Ya Pak Ji. Damai buat kita main. Nah jadi kalau suami pelit banget boleh ambil. Berarti kalau nggak pelit, kenapa nggak boleh? Karena harta suami, harta istri punya istri, nggak boleh semua. Termasuk Ustaz, ada orang minta sumbangan Ustaz. Saya ambil dari laciknya suami, boleh nggak? Suaminya dapat pahala, istrinya dosa. Dapat sedekah nggak bilang. Gitu terus isi. Kecuali dek ada waktu di laci dek. Kalau buat keperluan ambil aja buat sedekah gitu. Atau aku sediakan tuh ada $13.000 buat sedekah. Nah, boleh melawan. Ini pengetahuan yang terakhir penting. Siapakah yang wajib kasih nafkah? Suami. Nafkah ada dua. Satu namanya tamkin hak guna. Dua namanya tamlik, hak milik. Ibu kalau suami ngasih sesuatu tanya, Mas, ini hak guna atau hak milik? Tamkin atau tamlik? Kata Dek, ini ada mobil, silakan kamu pakai. Mobil siapa nih? Suami, tapi istrinya? Itu hak tamkin, hanya hak guna saja. Dek, ini mobil buat kamu ulang tahun. Seret, aku beli mobil-mobilan. Berarti punya siapa nih? Namanya hak milik. Gitu. Karena kadang-kadang suami marah-marah. Kenapa barangnya aku kasih, kamu kasih ke orang lah? Kan punya aku Mas. Suami nggak beliin jilbab dari Turki. Warnanya norak banget.
Ibu nggak suka gitu. Ma adek, akan suaminya ke Turki jalan-jalan. Aku udah jilbab, keren. 9 10, di atas 10 jilbab. Wah ini marah-marah banget ya nggak? Ya kan? Istri nggak demen, kan buat istri. Ibu kasih teman boleh nggak? Suami nanya mana jilbab aku berikan lah. Kan aku, kok kau kasih ya kan? Kamu bilang buat aku mas. Aku kasih buat adikku, boleh nggak? Maka ibu kalau suami kasih sesuatu tanya, ini hak milik atau hak guna? Atau bisa jadi kebiasaan suaminya beliin pisang 1 tandan, bukan sesisir, setandan segitu tuh. Ada nggak di Amerika pisang setandan? Nggak ada ya. Kadang suami beliin daging 50 kilo, ya enggak? Mungkin suaminya lagi daging lagi sel gitu kan. Daging lagi turun harga gitu. Suaminya borong 100 kilo. Nih, Dek, aku beli daging buat masak kita. Itu kan ibu, kira-kira itu buat ibu atau buat kita bersama? Berarti kalau ibu mau kasih orang izin nggak? Izin. Jangan foto kasih orang. Kok tinggal dikit deh, aku kasih orang mas. Kenapa kamu kasih orang? Boleh nggak suaminya marah? Boleh, karena istrinya bagi-bagi nggak bilang-bilang suaminya. Ingat, nafkah ada 2, hak milik dan hak guna. Ya. Sejak awal harus jelas deh, rumah ini rumah aku, kamu tinggal di sini. Gitu. Mobil ini mobil aku, kamu boleh pakai. Gitu. Dek mas, dek, ini mobil kau pakai mas, ini mobil aku tuh mobil kamu mas. Buat kamu dek, berarti punya siapa nih? Ini istri, biar jelas itu maksudnya tamkin atau tamlik, hak guna atau hak milik dalam Islam. Kata suami, dek, ini rumah hadiah buat kamu. Kita tinggal di sini. Rumah siapa nih? Pas suami kan kerja, pas pulang, buka pintu tuh orang lain yang tinggal. Nah, istri kamu udah ngejual pak? Hah? Dijual? Dosa nggak istrinya? Enggak kan buat dia. Cuman tega banget. Kan kata suami, dek, ini rumah hadiah buat kamu. Rumah siapa nih? Istri. Rumah istri. Kita tinggal di sini. Suaminya kerja seminggu lah keluar kota. Istrinya, wah kalau belum punya duit, dijual rumahnya. Orang yang tinggal, suami pulang, lah orang lain yang tinggal. Maaf ya pak, rumah bapak dijual sama istri bapak. Dosa nggak istrinya? Enggak secara hukum, tapi tega banget gitu. Kok berantem? Karena dia kan itu melanggar namanya ya kepantasan. Kan pak bisa ngomong dong sama suami, ya enggak? Bilang-bilang dong deh gitu. Tapi kalau secara hukum dia nggak salah, orang punya dia gitu. Ini yang saya maksud hak milik atau hak guna. Karena suami, ada nggak suami yang nggak suka istrinya suka ngasih orang? Ya kan? Kenapa sih kamu kasih orang? Lah kata mas buat aku mas. Daripada sayang aku bagi-baginya mau orang gitu. Nah atau kalau memang punya suami, ibu bilang sama suami, mas boleh nggak aku kasih orang? Gitu. Nah kira demikian kajian kita. Saya sarankan kepada semuanya. Ada berapa menit tanya nih? Zuhur jam berapa Zuhur? 12.30. Oke, ada waktu 3. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan ya kajian Pak Ustadz tentang harta konsep kepemilikan dan harta rumah tangga. Insya Allah kita punya sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai harta suami dan istri, pertanyaan pertama, kalau misalnya harta suami, misalnya suami misalnya membeli rumah sama istri langsung, terus misalnya tabungan deposito dia percaya pisnya langsung atas nama langsung. Nah, apakah segala sesuatu yang sudah nama istri itulah sudah sebagai hak istri atau masih maksudnya masih harta bersama? Ya misal itu pertanyaan pertama. Tapi kan kalau di Indonesia sebenarnya tidak akan bisa, karena kalaupun kita menjualkan tetap walaupun atas nama istri tanda tangan kan harus dua suami dan istri kan. Satu. Terus pertanyaan kedua, tadi mengenai tanggung jawab keluarga itu kalau kan ada juga di Islam di yang saya tahu bahwa anak laki-laki itu bertanggung jawab kepada ibunya dan saudara perempuannya, kakak perempuan atau adik perempuannya. Nah itu gimana hukumnya? Karena tadi kan kata Pak Ustadz, kalau kakak itu kita nggak bisa ngasih, karena
karena dia bukan bisa dikasih zakat karena dia bukan tanggungan kayak adik, kita tidak bisa memberi zakat atau sedekah karena bisa memberi karena dia bukan tanggungan kita. Tapi kalau di Islam yang saya pernah belajar itu anak laki-laki itu tanggung jawab kepada ibunya dan saudara perempuannya. Itu aja, itu Ustaz, dua pertanyaan. Itu dulu nanti jawab. Baik, langsung aja ya biar nggak panjang. Yang pertama, beli rumah sama istrinya, sertifikatnya, deposito sama istrinya. Kalau bicara di pengadilan, siapa yang menang? Istrinya, kan ada bukti. Pengadilan, kita kalau bicara hukum itu kan bukti, bukan asumsi gitu. Artinya kalau secara hukum ya istrinya yang menang gitu. Saya kira tadi berbahagialah istri yang semua harta sama istrinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tapi ketika nanti suaminya klaim kan mungkin kasus di pengadilan kan, nah itu baru butuh berkasus lah gitu. Tapi kalau bicara hukum sih yang punya sertifikat dia yang menang. Juga kalau dalam warisan, kalau dalam istri itu tidak masuk hitungan ya Pak. Maksudnya kalau misalnya warisan ya, misalnya. Iya, pokoknya semua yang sudah jelas atas nama istrinya, dianggap punya istrinya secara hukum ya. Nah, kecuali nanti keluarga suami komplain. Dia kalau dia, nah itu ntar pengadilan yang memutuskan. Nanti pengadilan berdasarkan bukti-bukti segala macam. Tapi kalau bukti sementara bahwa semua hartanya atas nama begini. Ada sebagian suami dia memproteksi istrinya. Dia takut dia tinggal di rumah nih. Dia takut kalau dia meninggal rumahnya dijual sama anak-anaknya. Maka istriku, anak-anakku ya ini rumah bukan rumah ayah ya, ini rumah mama. Jadi kalau ayah meninggal rumah jangan dijual. Benar rumah siapa nih? Karena banyak ibu yang akhirnya sempat antara rumahnya dijual sama anaknya dengan alasan ini rumah warisan. Ya enggak? Ada suami yang sayang banget istriku, I love you. Aku ingin memproteksi kamu. Aku takut aku ini nggak ada umur. Kemudian anak-anak sekalian, rumah ini hibah dari ayah kepada mama. Ini bukan rumah ayah, ini rumah mama. Sehingga begitu ayahnya nggak ada, meninggal, di rumah siapa nih? Maka selama ibunya ada, ini punya ibu. Gitu. Itu kebanyakan di Indonesia, dia ingin memproteksi istrinya. Karena tidak sedikit bapaknya meninggal, anaknya ribut, nih rumah ayah nih mah, jual. Ibunya tinggal di pojokan kecil banget. Nah, tuh. Kadang-kadang banyak yang begitu tuh. Nah, maka berdasarkan itu langsung suratnya notaris segala macam itu. Gitu. Jadi kalau di pengadilan, kalau bicara hukum, siapakah yang menang? Yang punya bukti. Mau deposito kayak mau mobil kayak apa kayak suratnya atas nama siapa itu. Nanti ketika oh enggak Pak, dia cuma atas nama doang kan konflik tuh. Antar pengadilan yang mutusin. Berdasarkan bukti, saksi segala macam gitu. Pengadilan yang mutusin. Artinya kan itu case kan, tapi kalau secara kasat mata gitu. Maka saya ulangi, tidak sedikit suami yang ingin memproteksi istrinya dengan cara tadi tuh dia punya rumah sama istrinya, sehingga begitu suaminya nggak ada, istrinya udah aman gitu. Nah yang kedua, kalau bicara mungkin tadi yang bilang anak laki, sebenarnya orang tua tanggung jawab anaknya, mau anaknya laki, mau anaknya perempuan, maka anak menafkahi orang tuanya. Kalau anaknya sanggup, kalau anaknya miskin juga, mohon maaf ya, maka ibunya miskin jadi tanggung jawab negara di Indonesia. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara oleh undang-undang Indonesia tuh. Kalau dalam undang-undang Islam kewajiban baitul mal. Maka ibunya kalau di Amerika mungkin kan pemerintah ngasih buatnya kan ada sistem di Amerika sistem asuransi segala macam sehingga orang yang sudah di usia mendapatkan proteksi kan. Dapat minimal untuk kesehatannya, tempat tinggalnya, tempat makanannya, itu sistem yang dibangun oleh pemerintah gitu. Artinya kalau ada anaknya, ya anaknya yang wajib ngurus, mau baik anaknya laki atau anaknya. Masalah besarnya kan di segi relatif, gitu. Kalau anak perempuan yang duitnya dikit, kenapa yang banyak ya, begitu share kan, gitu. Kadang-kadang banyak loh Bu, anak perempuannya duitnya lebih banyak dibanding anak lakinya. Pak Ustadz, anak saya perempuan, Pak Ustadz, sukses Pak Ustadz. Duitnya banyak, orang di Amerika dia ngapain ya Pak Ustadz? Duitnya banyak Pak Ustadz, ngapain nolnya gak kehitung tuh. Ya anak laki-laki saya malahan penghasilan dikit, berarti kan gini, orang tuh selalu berpikiran yang punya waktu laki-laki. Padahal perempuan juga punya banyak uang gitu. Gitu. Orang perempuan di dagang online apa yang dijual sama dia? Gitu kira-kira. Jadi walaupun ada di Indonesia ada budaya, contoh di daerah kalau salah tolong diluruskan.
Di Sumatera Barat katanya gitu ya, atau daerah yang lain kan, bahwa ini begini, kalau nggak ada ayah maka paman yang ngurusin, kewajiban ngurus keponakannya gitu kan. Itu kan budaya adat istiadat. Jadi anak laki-laki itu dia ngurusin keponakannya gitu kan. Itu kan budaya, bukan aturan yang resmi gitu. Tapi budaya pun selama tidak bertentangan boleh kita pakai. Di Sumatera Barat semuanya ini anak laki, anak perempuan, adik perempuan meninggal, punya anak yatim, maka anaknya lagi nanggung tuh, ya kan? Kalau anaknya begitu, anak dari adik ini perempuan lagi, itu paman itu tanggung jawab banget tuh. Ya, itu kan budaya kan. Selama itu baik, sah-sah saja dipakai. Gitu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini mau yang lain, Bu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau di sini, menurut pemerintahan di sini, kalau suami meninggal, otomatis semua harta itu ke istri. Jadi segala surat menyurat dari Islam itu nggak berlaku. Bukannya di sini begitu kali. Kalau suami meninggal, segala apa yang rumah, yang mobil itu ke istri otomatis. Anak. Anak itu itu nggak, makanya ke otomatis salah satu yang hidup. Terus terjadi kalau dua-duanya meninggal, baru ada pembagian wasiat tadi. Ya. Ya baik. Gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga ada beragam peraturan yang mirip-mirip lah. Maksud saya gini, kalau kita bicara aturan negara, silakan dipakai itu. Tapi kalau kita bicara agama, sebenarnya anak kita punya hak atas warisan ayahnya. Gitu. Katakanlah suami meninggal, karena suami punya anak, maka istri dapat 1/8. Kalau almarhum nggak punya anak, istri dapat 1/4. Tanya ada nggak almarhum ahli waris yang lain, gitu. Kalau suaminya punya anak, maka istri 1/8, anaknya sisanya tuh. Anak laki perempuan 2 gitu kan sisanya. Gitu. Nah, minimal ya kalau begitu aturan di Amerika, pertama pakai saja aturan yang itu, tapi kemudian secara kekeluargaan kita selesaikan dengan cara Islam, gitu. Maka apalagi kemudian ibunya mau nikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya, yang sebenarnya anaknya udah punya hak dari warisan ayahnya, ya kan? Bahkan ada nggak jelas nih istrinya nikah lagi dengan suami yang lain, ibu maksudnya, anak-anaknya masih kecil-kecil, padahal itu anak punya warisan dari bapaknya nih. Ibu akhirnya ini udah gitu suami yang baru, mohon maaf, udah punya anak 8 lagi. Nah gitu, punya anak 5 dah, jangan 8 kebanyakan. Ya. Akhirnya tinggal semua di situ. Jadi repot nggak nih? Nah, maka warisan itu semakin cepat dibagi semakin bagus. Karena kadang-kadang ahli waris seharusnya dapat, karena ditunda-tunda keburu meninggal ahli waris. Seorang itu bisa merubah nasib dengan beragam cara, di antaranya dapat warisan. Maka kalau ada warisan segera dibagikan, semakin cepat semakin bagus. Ikan cepat ikan gabus. Ikan cepat ikan lele, semakin cepat jangan bertele. Gitu. Cuma kayak Ustaz, baru banget setahun ayah meninggal udah ngomong gini, masalah harta itu sensitif. Mau sekarang mau besok pasti ribut, ya kan? Maka semakin cepat selesaikan semakin baik, gitu kira-kira. Allah bisa. Jadi pakai saja aturan yang ada. Kemudian secara kekeluargaan dia berikan dengan cara Islam. Mungkin undang Ustadz yang ada di sini gimana konsultasi. Pak Ustadz, kalau anaknya perempuan semua pembagiannya gimana? Yeah. Jadi kalau anaknya perempuan semua katakanlah, kalau almarhum punya anak ya, dan anaknya kan istri dapat 1/8. Saya lupa ingat, tapi yang jelas anak perempuannya kalau nggak 2/3 gitu. Betul ya, 2/3 ya kalau nggak salah. Ntar almarhum punya ini nggak punya saudara laki-laki. Kalau almarhum punya saudara, maka saudara laki perempuan nggak jadi sisanya. Karena almarhum nggak punya anak laki, maka istri 1/8, anaknya 2/3, sisanya buat saudara almarhum, saudara kandungnya. Saudaranya laki dan perempuan ya, gitu. Gitu kira-kira. Nah detailnya bisa gitu. Jadi apa namanya, dilihat di bagian aturan pembagian warisan. Begini,
bagikan dulu dengan cara Islam. Kalau dirasa Pak Ustaz, dia kecil banget, saya gede, ibu boleh bagi share, tapi setelah dibagikan dengan cara Islam. Kayak tadi, anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 Pak Ustaz. Setelah dibagikan, anak lakinya, Dek, kan kamu perempuan, aku laki, aku 2, Ustaznya aku bagi ini setengah, jadi sama-sama setengah, boleh nggak? Dibagikan secara keluar, tapi dibagikan dulu dengan cara Islam. Kalau kakaknya mau baik dengan sayang, adiknya dikasih lagi, boleh nggak? Boleh gitu. Jadi kalau anaknya perempuan semua 2/3, kan sisanya almarhum nih, suami nih meninggal, punya saudara nggak, punya keluarga. Maka kalau orang meninggal dunia, tulis dulu siapa ahli warisnya. Dan yang paling penting, ada nggak hartanya gitu. Jangan sampai udah ngitung-ngitung, ternyata nggak punya bapak. Ada kadang begitu orang berebut warisan, yang diributin kagak ada. Kata orang Jakarta, pepesan kosong. Jadi cuman ribut-ribut buka, nggak ada apa-apa. Nah, ada suami, ada ayah yang tidak ingin anaknya ribut. Ketika dia masih hidup, dia hibahkan semua harta per anaknya, boleh nggak? Boleh. Kalau hibah harus sama. Anaknya perempuan, laki perempuan, yang satu 1000 meter, ini 1000 meter, sama. Yang namanya hibah langsung, ini surat tanahnya, hibah. Tapi jual Ustaz, terserah dia. Tapi kalau ini jadi milik kamu, kalau ayah meninggal, ini jadi milik kamu, itu wasiat. Ahli waris nggak boleh nerima wasiat. Nah, jadi misalnya tadi, suami semasa hidup menghibahkan rumah kepada istrinya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau wasiat nggak boleh. Kalau ada wasiat nih, kalau ayah meninggal, rumah ini menjadi milik mama, berlaku nggak? Nggak berlaku. Kenapa? Mama ahli waris. Ahli waris tidak menerima wasiat. Tidak menerima wasiat. Kalau mau semasa hidup diberikan hadiah, hibah. Maka penting tadi itu, yang tadi suami memproteksi istrinya. Dengan cara dia masih hidup, dia hartanya banyak nih. Nah, rumah yang ini hadiah buat anak pertama, ini hadiah buat anak kedua, ini yang besar buat itu gitu. Sehingga begitu dia di masa tuanya udah gak ada lagi warisan, paling rumah yang ditinggalin doang. Dia nggak pengen jadi konflik, bagus begitu. Semasa hidup hartanya sudah dibagi, gitu. Untuk meminimalisir konflik, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz nerangin bahwa kakak itu tidak berkewajiban untuk menafkahi adiknya. Iya, secara hukum ya. Secara hukum. Tapi kalau kira-kira adik ke kakak bisa nggak? Kan kadang-kadang Iya. adiknya mungkin dalam keadaan mampu, sementara kakaknya lagi. Oh, hukumnya sama. Adik tidak wajib menafkahi kakaknya, kakak juga tidak wajib menafkahi adiknya. Tapi kalau kakak menanggung adiknya keren. Adik menanggung kakaknya juga keren banget. Gitu. Artinya pahalanya double-double. Dia berbuat baik, yang kedua pahala menyambung. Jadi boleh kakak menafkahi adiknya, atau adik bukan menolong, atau adik menolong dari bab kasih sayang. Gitu. Bukan dari bab kewajiban, tapi dari bab kasih sayang. Nah, sebedakan ya, kalau kasih sayang itu kan masalah akhlak ya. Kalau kewajiban itu kan ya tadi hukum. Yang saya bicarakan tadi itu masalah hukum. Kalau hukum, kaku nggak hukum? Kaku ya, tapi begitulah gitu. Harus jelas hukum itu. Kayak tadi kepemilikan ya, buktinya surat gitu kan. Tapi kan Pak Ustadz itu kan asumsi gitu. Hukum tidak bisa berdasarkan asumsi, dia harus berdasarkan bukti gitu. Dan di kita kepemilikan ya bukti sertifikat. Gitu. Seperti kalau dia istri yang sah, mana surat nikahnya? Kalau dia bukan istri yang sah, di pengadilan kalah dia, kan tidak ada suratnya. Gitu. Maka penting tuh kalau suami meninggal mana suratnya? Ibu bercerai bikin suratnya. Karena bukti itu surat. Ustaz, sudah cerai Ustaz. Mana bukti ibu cerai? Demi Allah Ustaz. Nah, kan ibu gak ada buktinya gitu. Maka dalam Islam tuh kalau menikah ada suratnya, bercerai juga. Suami meninggal ada suratnya. Ada nggak surat kematian? Ada. Karena orang ngaku-ngaku, Ustaz suami saya meninggal, kata perempuan. Kan masih hidup suaminya. Ya kan? Atau Pak istri saya meninggal, ternyata istrinya
Nah, tadi maka ada surat. Itu penting tuh surat tuh. Kalau ingin urusannya resmi buat ke pengadilan, buat proses hukum. Sebab kita bicara masalah hukum nih ya. Beda kalau bicara masalah akhlak, sebaiknya begini, sepantasnya begini. Ya kalau gitulah. Kira demikian yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Jazakumullah khair, sehat panjang umur. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang baik dan kurang pantas dari saya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Semoga bisa bertemu secara offline atau mungkin online. Nanti siang ini saya akan sore saya berangkat ke Istanbul menuju Jakarta. Mohon doa diberikan kemudahan. Dan insya Allah saya doakan ibu semua di Amerika Serikat, di Houston, insya Allah senantiasa sehat dan diberikan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam